Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rado Yendra bersama Rado Institut kembali melaksanakan suatu pengabdian masyarakat berbicara mengenai produk hilirisasi model peluang dalam Rado Institut. Ide ini telah kita munculkan sebelumnya atas banyaknya komentar ingin secara detail lagi memahami hilirisasi model peluang itu apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai hilirisasi model peluang yang telah dilakukan oleh Rado Institute. Nah, hilirisasi ini tentu pertama sekali yang harus kita pikirkan adalah bibit unggul. Bibit unggul atau produk dasar unggul lokal. Nah, ada 3 model peluang yang memang dijadikan produk dasar unggul dalam Rado Institute. Kalau kita umpamakan ini adalah benih unggul, benih unggul yang terdiri dari 3 model peluang. Nah, ini memang benar-benar hasil karya Rado Institute. Untuk mendapatkan 3 bibit unggul ini luar biasa perjuangannya, banyak keringat dan banyak cerita yang harus dipahami, banyak action yang harus dilakukan, membuka buku, membuktikan, sehingga terciptalah 3 bibit unggul model peluang yang dihasilkan oleh Rado Institute. Di antaranya yang pertama adalah Rado Institute Distribution. Ini Anda lihat bibit unggul yang kita maksudkan ini adalah baseline distribution. Nah, model peluang Rado Institute Distribution ini adalah yang awal kita jumpai dan telah kita daftarkan dalam HAKI, hak kekayaan intelektual, telah keluar catatan sertifikat HAKI-nya telah keluar. Ini untuk mengunci bahwa model peluang Rado Institute Distribution ini adalah memang benar produk unggulan dari Rado Institute dan tidak bisa diklaim oleh siapapun. Nah, setelah Rado Institute Distribution ini kita hasilkan sebagai suatu bibit unggul yang memang hanya ada di Rado Institute, telah kita coba teliti selama beberapa tahun, kita telah menghasilkan berbagai sifat-sifat atau properties dari Rado Institute Distribution, membuktikan kelayakan model sehingga kita yakin bahwa Rado Institute Distribution ini dengan fungsi yang Anda lihat di situ, Fx sama dengan theta berpangkat K dibagi dengan sigma fungsi gamma I kali theta berpangkat K kurang I dan seterusnya, itu adalah suatu bibit unggul yang sangat baik sekali. Di mana bilangan K adalah banyaknya campuran. Jadi kalau ada K sama dengan 2 itu campuran 2 gamma. Dan K itu menentukan untuk model-model peluang sebelumnya yang telah ada. Kalau K sama dengan 1, dia adalah fungsi densitas eksponen. Kalau K sama dengan 2, dia adalah Linley distribution. Kalau K sama dengan 3, dia adalah Sujata distribution. K sama dengan 4, itu Amarendra distribution. K sama dengan 5, Devya distribution. K sama dengan 6, Sambu distribution. Nah, itu adalah model-model peluang yang telah ada sebelumnya. Di mana proses mendapatkan Sujata, Amarendra tadi sangat luar biasa prosesnya. Proses mixture distribution. Nah, oleh Rado Institute Distribution ini disederhanakan menjadi satu fungsi yang Anda lihat itu hanya tergantung kepada nilai K. Itu bilangan 1 sampai K. I-nya adalah bilangan bulat 1 sampai K, 1, 2, dan seterusnya. Jadi, kalau begitu, Rado Institute Distribution ini merangkumi semua model peluang yang telah ada sebelumnya. Seperti yang kita katakan tadi. K sama dengan 1, eksponen. K sama dengan 2, Linley. K sama dengan 3, Sujata. K dengan 4, Amarendra, dan seterusnya. Nah, ya Anda bayangkan K sampai sama dengan 6, 7, 8, 9, seterusnya tidak ada yang punya. Nah, yang punya itu adalah Rado Institute Distribution. Nah, ini bibit unggul yang kita katakan tadi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, Anda masuk ke radoinstitute.com. Anda akan lihat di situ berbagai properties, bagaimana kumulatifnya, bagaimana kuantilnya, sur people functionnya, codingnya,
penerapan pada data Anda lihat ke dalam Rado Institute Distribution. Yang kedua adalah turunan dari Rado Institute Distribution itu menjadi bibit unggul yang lain yang kita sebut dengan Power Rado Institute Distribution. Nah, ini dua parameter. Ada alfa dan theta. Dan yang ketiga adalah bibit unggul yang ketiga adalah Inverse Power Rado Institute Distribution. Nah, ini adalah produk dasar unggul lokal dan hanya Rado Institute yang memiliki. Nah, dari bibit unggul ini atau modal dasar, modal peluang unggul dasar ini kita akan kembangkan atau kita akan hilirisasi. Tentu kita pikirkan teknologi hilirisasinya apa. Nah, di sini kita baca jurnal, lihat buku, ternyata ada beberapa teknologi generator tambah lagi dengan artificial intelligence untuk melakukan hilirisasi model. Nah, ada beberapa contoh hilirisasi, ada beberapa teknologi generator yang kita sampaikan. Nah, sebenarnya banyak. Silakan masuk radoinstitute.com. Anda akan lihat banyak teknologi hilirisasi. Yang pertama yang kita bahas adalah teknologi hilirisasi ini teknologi generator yang disebut dengan New Sign Type 2 Generalized Top Layer Generator. Nah, kita jumpai di jurnalnya itu ada itu yang warna kuning itu adalah proses hilirisasi. Yang warna kuning yang pertama itu adalah teknologi generator untuk hilirisasi itu yang pertama kita lakukan adalah New Sign Type 2 Generalized Top Layer Generator Distribution. Nah, menggunakan generator ini lalu dengan mengambil bibit unggul Rado Institute Distribution yang nomor 1 pada warna merah, kita terapkan teknologi generator ini, maka akan menghasilkan produk hilirisasi yang kita sebut dengan New Sign Type 2 Generalized Top Layer Rado Institute Distribution itu pada produk hilirisasi yang berwarna hijau. Dan ini telah kita bahas dalam Rado Institute pada link di bawah itu www.radoinstitute.com ini kita telah bahas. Nah, ini contoh dari hilirisasi. Ada bibit unggul, ada teknologi hilirisasi, dan ada produk hilirisasinya. Nah, itu dia. Nah, ini yang kita katakan tadi hilirisasi. Nah, yang kedua, bibit unggul yang kedua, Power Rado Institute Distribution. Nah, kita gunakan teknologi hilirisasi yang nomor 2 itu Flexible Exponentiated G-Family. Jadi teknologi generator Flexible Exponentiated G-Family itu pada jurnalnya ada, Anda tengok yang warna kuning yang nomor 2 itu adalah teknologi generator. Kita temui dalam suatu jurnal, itu ada jurnal tuh dalam AIMS Matematik itu tahun 2026. Itu teknologi generatornya. Nah, kita gunakan bibit unggul, Anda lihat yang nomor 2, dalam Power Rado Institute Distribution itu, kita gunakan pada yang warna oranye itu teknologi generator Flexible Exponentiated G-Family, lalu akan menghasilkan produk hilirisasi yang warna hijau nomor 2, yaitu Flexible Exponent Power Rado Institute Distribution. Telah kita bahas juga dalam Rado Institute pada link yang Anda lihat yang warna hijau itu nomor 2. Nah, bibit unggul yang ketiga Inverse Power Rado Institute Distribution, kita gunakan teknologi generator New Family of Heavy Tile Distribution. Anda lihat yang nomor 3. Yang nomor 3 di dalam kolom oranye itu ada jurnal, itu kita dapatkan di situ teknologi generatornya. Nah, kita gunakan bibit unggul Inverse Power Rado Institute Distribution akan menghasilkan produk hilirisasi yang nomor 3. New Heavy Tile Inverse Power Rado Institute Distribution. Nah, ini adalah produk-produk hilirisasi yang dihasilkan oleh Rado Institute gitu. Jadi ada bibit unggul yang warna merah, ada teknologi generator, ini teknologi untuk hilirisasi, ada produk hilirisasi. Nah, ini yang kita katakan tadi, kalau kita
terus melakukan inovasi-inovasi, akan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Nah, produk hilirisasi ini yang kita sebut dalam bahasa akademiknya suatu novelty. Nah, ini satu novelty yang warna kuning. Jadi Anda lihat sendiri ya bagaimana Rado Institute mencoba membuka wawasan para peneliti, para mahasiswa, bagaimana kita mengambil konsep hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah untuk diterapkan pada dunia akademik sehingga menghasilkan produk hilirisasi. Produk hilirisasi ini yang disebut sebagai suatu novelty. Nah, ada bibit unggul. Nah, bibit unggul itu baseline dalam model peluang, baseline. Menciptakan bibit unggul ini, wah, kita perlu waktu lama Bapak Ibu ya, penuh drama di sini, penuh action di sini. Ada buntu, berhenti, lanjutkan lagi, terutama dalam membuktikan validitas dalam membuat pengalaman kita ketika menghasilkan bibit unggul itu luar biasa sekali pengalamannya. Nah, kita catat pengalaman ini, kita simpan dalam radoinstitute.com agar bisa dilihat oleh orang gitu, bagaimana prosesnya kita mendapatkan bibit unggul. Jadi. Dan kita cukup Rado Institute kita catatkan sebagai hak kekayaan intelektual. Yang lainnya saya rasa menunggu sampai ada dana. Ada PT baru kita daftarkan lagi. Karena kuncinya bibit unggulnya di Rado Institute. Yang lainnya ngikut ada itu, yang lainnya pengembangan Rado Institute. Jadi power Rado Institute itu tidak ada kalau Rado Institute distribution tidak ada. Begitu juga dengan Inverse. Kalau teknik generatornya itu baca jurnal. Nah, di sini kita harus baca buku. Teknologi hilirisasi itu ada dalam jurnal. Dalam radoinstitute.com itu sudah ratusan kita bahas mengenai generator ini. Anda lihat sendiri, masuk ke radoinstitute.com. Oke, saya rasa jelas ya. Bagaimana kita mengambil konsep hilirisasi yang dicanangkan pemerintah, masuk ke dunia akademik, menghasilkan produk, ini dikatakan sebagai suatu novelty. Oke, saya rasa penjelasan sangat baik sekali, cukup ya penjelasannya, sudah sangat gamblang sekali kita bahas. Kesimpulannya, ada warna merah produk unggul, ada teknologi generator, teknologi hilirisasi pada warna oranye, ada produk hilirisasi pada yang warna hijau. Sekian, Rado Yendra, Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.